Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat yang kita terima akan menambah kesolehan kita. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, adik-adik dan anak kami jemaah tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Siang tadi kita berpuasa, kemudian kita berbuka dengan sukacita, kemudian kita melaksanakan sholat maghrib isya berjemaah, dan kita menambah santapan rohani, baru kita tutup malam ini dengan sholat tarawih dan witir. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah curahkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah, tadi judul sudah disampaikan oleh Bapak Pengurus. Bagaimana kiat mengatasi kebiasaan ghibah melalui jalur puasa Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ghibah? Ghibah itu kan berasal dari bahasa Arab. Ghaba yaghibu ghaib. Ada alam ghaib, jadi arti yang tidak nampak. Maka ghibah dalam pengertian malam ini adalah perilaku kegiatan seseorang membicarakan yaitu aib, kekurangan dan keburukan orang. Itu yang disebut dengan ghibah. Jadi orangnya tidak ada di depan kita, lalu kita bicarakanlah berbagai macam kekurangan kelemahannya. Itu yang disebut dengan ghibah, atau dalam bahasa sehari-harinya gosip. Tapi kalau orangnya ada, orangnya tidak ada, kemudian yang kita bicarakan itu adalah tidak fakta, itu namanya fitnah. Itu namanya kita fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena dengan fitnah berarti yang kita bunuh itu bukan fisiknya, tetapi yang kita bunuh adalah karakter orang itu. Nah, Bapak dan Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, dalam perspektif Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, nanti bisa dibuka di rumah, bahwa ghibah itu bagaikan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Begitu marahnya Allah, begitu tidak sukanya Allah kepada orang yang menggibah orang lain. Karena yang digibahkan itu adalah ciptaan Allah. Berarti menggibah orang lain sama dengan kita menghina Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah. Kalau bicara tentang dampak daripada ghibah, luar biasa Bapak dan Ibu. Pertama, ghibah ini dosa besar. Minal akbar, minal kabair, dosa besar. Jadi bukan dianggap dosa kecil ya. Dosa besar. Nah, dosa besar itu tidak bisa kita tobat saja kepada Allah, tapi apa? Harus kita minta maaf kepada orang yang kita ghibah itu. Baik ghibah secara mulut ke mulut, maupun ghibah secara media sosial.
apalagi sekarang Pak. Sekali saja kita menggibah orang, kita share, itu sudah jutaan di-share pula oleh orang lain. Maka terjadilah namanya dosa jariah. Jadi hati-hati Pak. Yang kedua Pak, efeknya ghibah itu yaitu membuat hati seseorang itu menjadi kotor. Jadi orang kalau sering suka membicarakan kekurangan saudaranya, itu hatinya tambah lama tambah hitam, tambah kotor. Bayangkan kalau hati kotor, sulitlah kebenaran itu akan masuk. Padahal hati kita ini seperti lentera lampu. Kemudian apa lagi Pak? Efek daripada ghibah itu membuat kita kehilangan nilai hidup yang berharga. Padahal Pak Bu, terlalu mahal hidup ini untuk kita korbankan hanya sekedar menggibah orang. Di mana letak mahalnya Ustadz hidup ini? Menurut ahli kesehatan Pak Bu, kita dalam satu hari itu bisa kita hidup, bisa kita hadir di masjid ini, bekerja, beraktivitas, itu kita membutuhkan milik Allah namanya oksigen dan nitrogen. Harga satu oksigen itu 1 liter itu 25.000. Yang kita butuhkan menurut ahli kesehatan itu sekitar 4.000 liter sehari. Nitrogen kita butuhkan 8.000 liter satu hari. Harganya 11.000. Total sehari itu kita harus mengeluarkan dana sekitar 185 juta Bapak dan Ibu. Itu sehari. Kalau sebulan berapa? 5,5 M. Kalau setahun berapa? 66 M. Nah, hitung. Umur kita sekarang udah berapa? 50, kalikanlah itu. Jadi sekaya apapun orang Pak Bu tidak akan bisa bayar untuk oksigen itu dan nitrogen itu hidup. Maka Allah katakan, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitung. Alhamdulillah ujung ayatnya, wa innahu laghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi tunggu dulu. Lihat akhir surat At-Takasur, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian dihitung lagi oleh orang kesehatan Pak Bu. Dalam 1 menit kita ini menghirup, menarik napas 17 kali. Kalau usia Bapak dan Ibu, termasuk saya sekarang ini umpamanya 50 sajalah, 50 tahun. Berarti 332 juta kali kita menarik napas. Pertanyaannya, kemana napas yang kita tarik itu, untuk apa kita gunakan? Apakah untuk ghibah? Kalau untuk ghibah, kita harus bertanggungjawabkan nanti kepada Allah. Jadi hidup kita ini Pak Bu sangat mahal. Akankah kita sia-siakan, kita gunakan hanya untuk ghibah? Tentu tidak. Inilah rahmat Allah kepada kita bisa hidup. Maka orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling ghibah sebahagian dengan yang lain. Maka untuk mengatasi ghibah itu, inilah cara oleh Allah, program Allah bulan Ramadan. Bapak dan Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tangisan dari penduduk kubur ketika Ramadan datang. Menurut cerita kisah-kisah dari para ulama-ulama salaf dulu,
ketika orang-orang sudah mengucapkan marhaban, marhaban ya Ramadan. Masjid sudah ramai, lampu-lampu sudah menyala, tilawah Al-Quran sudah dikumandangkan, orang bergembira umat Islam. Tapi di tempat yang jauh di sana, yang sepi, sunyi, yang penuh dengan penyesalan, banyak roh-roh mukmin yang menangis. Kenapa mereka menangis? Mereka mendengar, melihat orang-orang yang masih hidup menikmati bulan Ramadan ini. Mereka minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami agak sehari saja ya Allah untuk hidup, agar kami bisa berpuasa satu hari, agar kami bisa bertarawih satu rakaat, agar kami bisa berzikir, istighfar di waktu sahur, agar kami bisa memberi sedekah untuk orang berbuka. Tapi apa kata Allah? Tidak. Kalian sudah dulu diberi kesempatan, tetapi kalian tidak gunakan. Itulah Pak Bu, tangisan ratapan orang-orang mukmin, roh-roh orang mukmin yang ada di dalam kubur ketika di bulan Ramadan ini. Maka bagaimana kita Pak Bu menjadikan bulan Ramadan ini memang menjadikan kita orang-orang yang mampu menahan dari apa? Ya tidak hanya sekedar menahan makan, minum, apalagi kalau bergaul antara suami dan istri, itu kafaratnya sangat besar. Pertama harus memerdekakan seorang budak, harga budak itu 100 juta. Kalau tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak juga beri makan orang fakir miskin sebanyak 60 orang. Tapi Pak Bu, kita berpuasa itu tidak hanya sekedar menahan perut tidak masuk makanan. Kalau itu gampang, tetapi banyak umat Islam ini dia mampu menahan tidak memasukkan makanan dan minuman ke dalam perutnya, tetapi dia tidak mampu menahan mengeluarkan dari tubuhnya, mengeluarkan dari hatinya sebanyak-banyaknya. Nah, ini tidak bisa dipuasakan oleh orang. Makan bisa ditahan Pak, minum bisa, menahan ke dalam bisa, tapi apa? Menahan keluar. Nah, itulah banyak orang yang ghibah. Nah, itu tidak bisa menahan mulut. Dengan ghibah itu berarti kita memakan kehormatan orang yang kita ghibahkan itu. Mata tidak bisa ditahan, mulut tidak bisa ditahan, telinga tidak bisa, kaki tidak bisa, apalagi hatinya. Jadi orang di bulan puasa ini berpuasa, haus dan lapar itu tidak lebih dari kerongkongannya, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Kalau puasa itu masuk ke hati, maka hati akan bercahaya. Disitulah ucapan yang penuh dengan hikmah, ucapan yang keluar dengan santun, tidak rela dan tega menggibah saudaranya sendiri. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk apa kita gibah? Untuk apa kita gibah? Tadi ratapan orang-orang di dalam kubur itu, kalau mereka diberi 1 hari saja untuk berpuasa, mereka puasa baca Al-Quran. Lebih baik baca Al-Quran Pak Bu. Bagaimana? Kalau habis waktu agak 5 menit, 10 menit gibah, kalau kita baca Al-Quran pamannya Pak, enggak taruh enggak apa dewa banyak ayat enggak apa-apa. Bukankah di dalam buku Sunan At-Tirmizi dikatakan oleh Rasulullah tentang Fadailul Quran? Kata Nabi kita, barang siapa yang membaca surat Zalzalah. Dapat itu Bu? Pak, Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Daripada gibah Pak, lebih baik waktu ini kita gunakan untuk apa? Baca Al-Quran. 1 kali kita baca surah Al-Zalzalah itu, kata Nabi kita, sama kita dapat pahalanya membaca Al-Quran 1/3 Al-Quran. Tapi kalau gibah Pak,
Dosa nang kada doa. Kalau kita baca surah Al-Kafirun, satu kali baca surah Al-Kafirun sama kita baca Al-Quran seperempat Al-Quran. Karena ada di antara bapak ibu-ibu ndak matola kabua, gigilah batabua, baca Al-Quran ndak lurus lah kanan. Kadang-kadang baca Al-Quran tu lamang gege. Ndak apa-apa. Tapi baca surat-surat pendek. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas satu kali, sama dia membaca Al-Quran separuh Al-Quran itu pahalanya, Pak. Daripada kita ghibah, lebih baik baca Al-Quran, Pak, Bu. Apalagi kalau Bapak mamanya hafal surat Yasin, ya, 83 ayat. Memang gak lama ngafalnya. Saya menghafal surah Yasin itu 6 bulan baru hafal setelah ya berumur 50-an. Satu kali kita baca surah Yasin 1 sampai 80 sama kita mengkhatamkan Al-Quran 10 kali. Itu apa kita ghibah? Itu apa kita bergunjing? Gampang, Pak. Maka oleh karena itu, Pak, ibadah puasa yang kita lakukan ini mampukah menjadikan kita tidak melakukan ghibah? Mampu, Pak. Tapi puasa yang mana? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi puasa ini kepada 3 level. Level mana kita nanti? Pertama, puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang kebanyakan? Tidak lebih dari 3 itu. Tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan suami istri. Tapi apa? Hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan kesombongan. Kebencian, kesombongan dalam hati itu nanti dia keluarkan di saat dia berpuasa. Matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa, mulutnya tidak puasa dari menggibah orang lain. Yang kedua ini, Pak, yang kedua level orang berpuasa itu. Puasa namanya puasa khawas. Bagaimana? Di samping dia bisa menahan makan dan minum, dia juga bisa mempuasakan mata, telinga, mulutnya. Walaupun dalam hatinya ada keinginan untuk berbuat kejahatan, tapi dia bisa kendalikan. Tapi kalau puasanya orang awam, Pak, Bu, sedikit tersinggung langsung marah. Karena memang dalam diri kita ini ada inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya dalam diri kita ini ada satu nafsu namanya amarah, pamberang, parabu, capek, naik darah. Ya. Maka di Minang kan ada istilah dari orang tua kita. Istilahnya daripada bacaka jo galang-galang, biarlah bacaka jo orang. Kan ada murid Bu. Daripada bacaka jo galang-galang, daripada kelitaan, biarlah bacaka jo orang. Tapi itu tidak berlaku, Pak, untuk orang-orang berpuasa, Pak. Untuk awak yang berpuasa tidak berlaku itu. Kenapa? Karena itu harus dikendalikan. Itulah guna puasa itu. Itulah gunanya kita menahan. Berarti, Pak, Bu, kita manusia ini punya sifat marah. Punya sifat marah. Lalu ada yang bertanya pada saya, Ustaz, bukankah di bulan Ramadan ini setan dibelenggu? Betul, Nabi kita mengatakan wasufidatis syayatin. Terus kenapa orang masih ada bercakap, ada berkelahi, bakaru aram, batangka, ghibah? Jawabannya adalah Bapak Ibu, perkataan Nabi itu tidak salah. Setan di bulan Ramadan ini memang dibelenggu, Pak, dikerangkeng. Kalau dikerangkeng berarti tidak bisa dia menggoda manusia. Tuh, kenapa orang ada yang berkelahi bahkan membunuh di bulan puasa? Apa penyebab, Pak? Karena dalam diri kita ini ada sifat-sifat yang tidak baik.
Itulah mangkonyo Pak Bu. Di bulan Rajab Sa'ban itu kita sudah puasa. Kita sudah latih semua sifat-sifat buruk yang tercela, kebiasaan menggibah itu di bulan Rajab Sa'ban itu sudah mulai kita buang. Sifat dendam, hasad, iri itu kita buang. Makanya kita sebelum ibadah puasa itu kemarin kan bermaafan. Agar apa? Agar kebiasaan menggibah di luar bulan Ramadan itu tidak ke bawah di bulan Ramadan ini. Jadi begitu Pak Bu. Jadi daripada kita habiskan waktu kita untuk menggibah, lebih baik kita apa? Banyak baca Al-Quran Pak. Saya kasih Pak rahasianya, bahwa pahala yang paling cepat dan paling besar sampainya kepada kita adalah membaca Al-Quran. Kalau haji Pak Bu, Pak Ibu harus menunggu dulu 28 tahun. Kalau zakat harus menunggu dulu piti banyak. Kalau sholat 5 waktu. Tapi kalau baca Al-Quran ini Pak, baca Al-Quran ini paling capek pahalanya Pak. Oleh karena itu Pak Bu, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Dekatkan diri kepada Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau tidak nanti dicap oleh Nabi sebagai orang-orang ghafilun. Siapa orang yang ghafilun itu kata Nabi kita? Orang yang tidak mampu membaca Al-Quran dalam satu hari itu minimal 50 ayat Pak. Kalau tidak baca doa Al-Quran doa sehari tiap hari 50 ayat. Sementara untuk main HP bisa berjam-jam, bakar radio bisa berjam-jam, tapi baca Al-Quran tidak bisa kali 50 ayat dalam sehari. Awak dicap oleh Nabi kita sebagai orang yang lalai. Yuk Pak Bu, kita gunakan, kita jadikan Ramadan ini untuk tilawah Al-Quran. Tapi kalau tidak bisa matoleh, itu rahasianya yang tunjukkan tadi. Baca Al-Quran. Mau tunjukkan cik oleh Bapak itu rahasianya. Bapak kalau ingin, Ibu kalau ingin, pagi itu didoakan oleh 70.000 malaikat sampai nanti malam sore didoakan. Dan kalau mati syahid sama baparang. Itu amalannya. Pagi Pak Bu baca akhir surat Al-Hasyr. Bunyinya Wallahul ladzi la ilaha illahu, 3 ayat. Sore Pak Bu menjelang malam, masuk malam baca itu 3 ayat itu. Kata Nabi apa? 70.000 malaikat mendoakan sampai subuh. Kok mati malam itu, awak matinya mati syahid. Tu awak bagi-bagi Pak, tu awak gunjang-gunjang. Daripada bergunjang, jawab bersalawat lah Pak Bu. Salawat itulah nanti akan menjadi penolong kita. Al-Quran itulah nanti akan menjadi penolong kita Pak Bu. Bagaimana cara Al-Quran menolong? Kata Nabi kita, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran kata Nabi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, di akhirat nanti Al-Quran akan datang syafi'an li ashabi, menjadi penolong. Bagaimana cara Al-Quran menolong kita nanti Pak? Dikubur. Nanti awak setelah dikubur akan masuk dalam kubur, ditimbun, datang malaikat Munkar dan Nakir. Bawa cambuk, akan mencambuk setiap orang tadi. Tapi apa? Al-Quran yang kita baca itu nanti menjadi tameng di depan kita. Apa kata Al-Quran? Ya Allah, jangan siksa, jangan azab orang ini. Kenapa? Karena orang ini dulu ditahannya kantuaknya untuk membaca Al-Quran. Kadang-kadang lapar dia matu apa Pak tak itu kurang lalu, tapi usahakan jo untuk baca Al-Quran, menjadi penolong nanti. Jangan azab dia ya Allah. Kenapa? Karena mulutnya dulu basah baca Al-Quran. Nanti di akhirat Bu,
awak nanti akan masuk sarugo sesuai dengan surat yang terakhir kita baca. Kalau awak baca umpamanya terakhir hidup awak itu surat Al-Ikhlas, awak masuk sarugo. Begitu juga dengan salawat Pak Bu. Tuh gibah-gibah. Percuma buang-buang waktu awak untuk menggibah. Lebih baik awak zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini timbangan yang paling baik nanti Pak. Tapi kalau kama duduk, kama baik, jadi saya lihat kelemahan orang, bicarakan kekurangan orang lain, dosa dan kebatang bapak. Perbaiki diri kita. Ramadan datang adalah untuk memperbaiki bagaimana lidah kita ini berkata dengan yang baik dan benar. Tapi kalau di akhirat nanti, kata Allah, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut aku akan dikunci nanti. Orang yang gibah di dunia dikunci mulutnya untuk apa? Berkelah. Lalu apa? Tangan kula nanti nak mengecek. Yo ya Allah, tanggal sekian hari sekian nyo gibah. Yo ya Allah, kaki kau kata Allah, kata kaki nak. Inyo dulu, ambo mana yang melangkah ke situ. Inyo yang menggibah ya Allah. Anda bisa lah Pak. Jadi itulah mungkin Pak Bu. Ya tausiah kita malam ini yang intinya adalah jadikanlah Ramadan ini betul-betul mengembalikan kita kepada manusia seperti kita lahir. Tidak ada perangai-perangai menggibah itu, sehingga kita kembali kepada fitrah kita. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.